pengen nanya tentang roasting lebih spesifik. Jadi Ustadz ini ini kan sekarang ini alhamdulillah rezekinya lagi banyak dari job-job roasting Ustadz. Halal nggak ya? Nah itu dia mau ditanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Zul, guru kita nih ya. Dan juga ada Ate di sini, mantap. Saya asistennya Ustadz Zul. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini saya mau bertanya ini kenapa syutingnya siang-siang dan ada ini? Saya kan berpuasa. Iya, cuma kan rekaman. Ini termasuk menguji coba iman Anda. Dari tadi mata gue seger. Iya. Ya, tapi dibukanya pas nanti maghrib aja. Maghrib aja. Hydrokoko pilihannya. Boleh. Oke. Nah sekarang saatnya Anda buka Apa itu? aib-aib Anda. Gak boleh dong. Iya benar. Gimana Teh? Apa? Mumpung ada Ustadz, kayaknya keresahannya banyak sekali. Lu kan jadi rising star 2023 kan kemarin kan. Amin. Cuman 2024 agak biasa ya. Karena isunya udah lewat. Udah lewat ternyata isunya. Gimana? Enggak ini dong. Kan kemarin nonton kayak Bang David. Siapa lagi tuh kemarin tuh ada komik-komik. Nah, pengen lebih spesifik tentang roastingnya sih. Cing Abdel. Cing Abdel juga itu. Makanya pengen nanya tentang roasting lebih spesifik. Jadi Ustadz ini kan sekarang ini alhamdulillah rezekinya lagi banyak dari job-job roasting Ustadz. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah lagi banyak gitu. Halal nggak ya? Nah itu dia mau ditanya. Jadi kayak gini, ada yang roasting pas lagi ngejob stand up, ada bosnya minta di roasting dulu baru lanjut stand up. Ada juga yang kayak begitu. Jadi requestan gitu. Nah, tapi AT itu nggak bakal ngerosting kalau nggak diminta. Kayak diminta ini roasting ini, cari fakta tentang ini terus jadiin lucu. Cari fakta ini. Nah itu tuh mau nanya tuh. Kalau dari segi roastingnya sendiri yang diminta orangnya untuk membahas tentang beliau itu hukumnya gimana itu? Waduh. Oh dia minta soalnya. Soalnya dia minta. Rela karena gue nggak untuk dari yang kemarin yang di luar konten ya. Itu rata-rata bikin roastingannya karena diminta. Kalau yang konten emang pengen konten. Kalau nggak diminta kenapa? Maksudnya main roastingnya takut? Kayak misalkan yang roastingan materi di Instagram, video selfie tuh. Itu tuh bikin dulu, izin, baru kalau udah diizinin baru direkam. Kalaupun udah direkam, ada yang mau dihapus nggak? Nggak kok, aman. Nah, kalau yang sekarang lebih diminta baru bikin. Gitu. Kita dalamin dulu ya, mungkin Ustadz karena memang nggak terbiasa di dunia kalian itu, jadi roasting itu macam kan membakar, memantik, memanggang. Jadi dengan konsep si orang ini rela dikasih tahu misalnya masa lalunya, dia itu pernah ngapain dan seterusnya, misalnya kayak gitu kan, kelakuannya. Ya, tapi sementara dia ngizinin, ya mungkin hiburan semata apa segala macamnya. Ya, misalnya dari ini sukses ya, keren sekarang deh. Itu roasting bukan ya? Itu muji. Tapi kalau ada belakangnya sukses sekarang, walaupun dari dulu enggak ya. Nah, itu baru roasting. Baru roasting. Kayak matahin di ending. Boleh enggak yang bagus-bagusnya aja? Itu boleh tapi muji namanya. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kemarin saya beri dasar-dasar ya terkait dengan masalah kadang bagus memasukkan kegembiraan ke hati orang, ya kan. Terus yang kedua bahwa tersenyum, tertawa. Karena Nabi juga SAW tersenyum, tertawa. Kadang sebagian dari ulama juga mengingat hal-hal yang lucu gitu ya, kisah-kisah yang ini sampai tertawa. Kemarin saya sebut ya bahwa Ibnu Sirin rahimahullah dari ulama tabi'in, kadang beliau tersenyum, tertawa gitu sampai meleleh liurnya gitu. Sampai ada ulama berarti apa nih? Jadi maksudnya itu masuk ke dalam hal-hal yang mubah. Hanya saja ada poin-poin yang kadang kita perlu perhatikan ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu nggak boleh berucap hal yang bukan fakta. Atau bahasa lainnya, maaf ya kalau agak ini ya, jangan sesuatu yang dusta lah. Jangan berucap hal yang seperti itu terkait dengan
fakta secara umum, apalagi kalau itu diarahkan ke orang tertentu. Ya, kemudian yang kedua, kita juga nggak boleh gibah ya. Gibah itu artinya, Nabi terangkan gibah itu dzikruka akhaka bima yakra. Engkau menyebut saudaramu dengan hal yang dia tidak senangi. Ya, sebenarnya asalnya situ. Jadi gibah itu jurang sebenarnya. Iya. Oh. Karena Nabi SAW kan mempertegas masalah gibah ini. Terus dalam Al-Quran kan diterangkan bahaya gibah ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan dia sudah bangkai? Itu diperumpamakan gibah itu kayak memakan bangkai saudara kita yang sudah wafat begitu. Karena buruknya perbuatan itu. Jadi kalau di batasan, orang kadang memang dia dari mana dia tahu aib dia kalau bukan dari orang lain kan. Ya kan biasanya orang tahu aibnya kan karena dibicarakan kan. Dibicarakan. Jadi dari situ kadang orang bisa introspeksi diri. Dari situ juga dia tahu bahwa dirinya juga manusia kan. Ya, dia soleh pun bagus pun ya belum tentu semua orang suka sama dia kan. Ya karena itu suatu hari Imam Malik rahimahullahu taala itu bertanya kepada murid-muridnya. Orang-orang bilang apa terhadap saya? Kata murid-muridnya, ada yang memujimu, ada yang mencelamu. Kata Imam Malik, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua mencela saya. Jadi kalau semuanya bersatu padu mencela saya baru masalah. Tapi kalau ada yang mencela, ada yang memuji, itu wajar. Wajar, semuanya itu wajar gitu loh. Jangankan kita, kadang saya ingat ya sebagian ucapan guru saya itu menghibur dirinya karena kadang sebagian disampaikan karena orang-orang gak suka, ada yang mencela gitu kan. Kata beliau dalam satu bait syair ya, beliau bilang, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana." Allah saja dengan segala keagungan dan kemuliaannya tidak selamat dari celaan manusia. Kan ada yang mengatakan Allah 1 dari 3, Allah punya anak. Itu kan celaan semua sebenarnya kan. Ya. Terus Nabi saya yang membawa petunjuk juga tidak selamat. Ada yang mengatakan beliau gila, ada yang mengatakan beliau tukang sihir, ada yang mengatakan beliau mewarisi cerita dusta dari nenek moyang macam-macam kan. Pengarang ya. Akhirnya maksudnya itu sudut hal yang kadang menghibur diri kita juga, dari sudut lain juga itu memang kita juga perlu tahu aib kita itu apa supaya kita berbenah gitu, memperbaiki diri. Nah, itulah sifat seorang mukmin itu, memang dia juga harus pandai introspeksi diri kan. Nah, kalau misalnya tujuannya dia ingin tahu ininya dari mulut orang lain, ya terus dia izinkan, ya kita cerita aja hal yang bagus gitu, nggak apa-apa sih ininya. Tapi batasan-batasannya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, barakallah. Allah barik fik. Oh, jadi fakta, terus ada satu lagi sebenarnya, ada satu lagi. Gimana, satu lagi ini penting juga. Jangan berlebihan. Tuh batasannya tuh ya. Iya, Karena berlebihan ini kadang menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk gitu. Oke. Jadi kan kita sering dengar tuh sebagian ada yang jatuh dalam masalah kasus penistaan, berucap ini. Itu kan karena dia tidak bisa memberi batasan di lisannya gitu. Padahal lisan itu kan harus dikasih batasan. Ya betul, bebas berucap, tapi selalu pasti ada batasannya. Nggak ada di dunia ini namanya manusia hidup, nggak ada batasannya. Pasti dia punya batasan. Ya, jadi lisan juga itu harus diberi batasan. Makanya kata seorang penyair bijaksana, ihdar lisanaka ayyuhal insan, la yaldagannaka innaha thu'ban. Hati-hati lisanmu itu wahai manusia. Jangan sampai lisan itu menggigit kamu sendiri, karena lisan itu bisa menjadi ular besar gitu. Ya barakallahu fiik. Allah barik fik. Tapi gini Ustaz, bukan maksud bela Ate. Berarti kondisinya Ate harusnya aman apa gimana? Karena kan kalau tadi konteksnya gibah itu ngomongin orang yang nggak ada orangnya, itu bukan Ustaz? Nggak, ngomongin fakta tapi orangnya nggak suka. Orangnya itu gibah. Tapi kalau orang yang nggak ada juga masuk gibah dong. Ya kalau orangnya nggak ada, fitnah itu. Orangnya nggak ada bisa gibah juga. Bisa juga gibahin orang. Lu tahu nggak sih ini, tahu nggak sih ini gitu kan. Nah tapi kan kondisi Ate orangnya ada di depan, dia yang minta mengizinkan atau minta. Nah, itu konteksnya gimana tuh Ustaz? Itu nggak ada masalah. Asal fakta ya. Cuman batasan di Ate, cuman jangan berlebihan aja ya. Jangan berlebihan. Ngeri. Jangan ada hal yang dusta terhadap dia. Ya kayak gitu lah. Jangan fitnah jadi intinya. Sementara roasting itu kan fakta ya. Fakta. Nggak boleh bohong malah.
nggak boleh, harus fakta. Makanya dia ngerasa di roasting karena bener lagi gitu. Oh iya. Oh iya dibahas lagi yang itu. Tapi benar sih kata Ustaz, yang jadi wanti-wantinya adalah jangan berlebihan. Kadang-kadang kita udah dapat tahu penonton, makin dalam Gas. lagi tentang pribadinya, makin senang penonton. Nah takutnya berlebihan di situ tuh, ya orangnya mungkin senang, cuman kan tadi kata Ustaz, mungkin kalau berlebihan tuh ngerinya di luar dari konteks Ate sama yang di roastingnya itu yang tersinggung kayak fansnya atau udah ke keluarganya. Iya betul. Ngerinya ke sana-sana sih bener. Tadi Ustaz juga disampaikan takutnya malah penistaan apa segala macam gitu. Oh ada yang kayak gitu emang? Emang ada yang sempat berlebihan orang tiba-tiba dia menista agama? Jadi enggak kalau nista agama enggak pernah ngelihat ya. Kalau itu bukan roasting jadinya ya. Itu stand up. Oh ada ya? Ada lah beberapa. Oh baru tahu. Kalau baru tahu sih. Nah kalau Ate itu pernah ngerosting. Waktu itu emang temanya di Suci 9. Itu temanya saling ngerosting antar peserta. Nah waktu itu pernah dikasih warning juga sama jurinya Bang Radit sama Bang Panji. Di luar konteks waktu itu lagi ngerosting Egi kalau nggak salah. Larinya malah ke keluarga-keluarga. Nah di situ tuh di luar benang batasnya itu katanya itu udah berlebihan kalau udah ke keluarga. Walaupun akhirnya langsung dilewatin aja gitu. Oh ternyata memang di nggak boleh skema juga kalian emang. ada aturannya juga. Emang nggak ya? boleh juga. Nah itu yang katanya makanya pas ngomong nggak boleh berlebihan. Pernah berlebihan. Pernah berlebihan. Iya, berlebihan itu. Dan akhirnya jadi belajar dari situ nggak lagi. Berlebihan itu jangan coba bongkar-bongkar itu. Yang berlebihan itu yang boleh tuh ketika kita mungkin sayang sama seseorang, itu cinta sama pasangan. Itu juga kayaknya gue nggak boleh berlebihan sih. Tapi intinya hal-hal yang baik tuh di situ teh. Harusnya jangan ke ya. orang lain buat ngerosting. Nah cakep sebenarnya itu. Jadi itu kan sebenarnya sebuah keahlian ya. Keahlian itu kan kayak produk-produk aja ya. Produk itu kalau ada nilai keistimewaannya, itu akan menjadi produk yang dicari. Jadi mungkin di semua orang di bidang apa saja pekerjaan dia harus ada ciri keistimewaan. Nah kalau kita ambil ciri keistimewaan kita mau roasting misalnya, tapi dari situ orang belajar. Orang bisa ada pembelajaran untuk karakter orang gitu ya, mendengar gitu. Itu cakep juga itu. Itu kan sudut manfaat kan? Sudut manfaat. Masya Allah, mantep tuh atas batasan-batasannya aja. Itu dia makanya. Iya. Terus ada yang mau tanya lagi nggak Teh? Ini ke pribadi aja lah, nggak usah stand up lagi lah. Iya boleh. Karena kan ini saat umur Ate kan udah 31. Oh iya. 31 dan belum married. Emang waktu itu sempat Jadi kerasa banget 31-nya karena belum married sebenarnya. Karena belum married. Karena kalau udah married mah santai aja kan 31. Emang niatnya married baru-baru ini kepikiran apa sempat ada kepikiran dari beberapa tahun lalu? Dari 2016 udah kepikiran. Berarti PLN ya? PLN apa? PLN. PLN apa? Pasukan lambat nikah. Bener. Ustaz aja bisa punchline loh. Gua kalah nih. Dua-duanya udah bisa punchline. Saya mikir dulu. Iya. PLN. Iya. Enggak, karena kan kalau dulu saat Ate itu kayak emang salah sih kan, pacaran tuh nggak boleh sebenarnya. Masya Allah. Ya, makanya ditinggalin. Makanya gagal nikah gara-gara pacaran kan? Itu gagal nikah saat hat-trick 3 kali. Dan permasalahan sama saat finansial. Nah jadi dulu itu kayak nggak disetujuin orang tuanya karena kerjaannya belum pasti, pemasukannya belum pasti, belum bisa dipercaya untuk menghidupi anaknya lah gitu, bertanggung jawab. Terus juga yang kedua juga kayak gitu juga finansial lagi karena kayak nabung belum, pokoknya urusannya finansial dan kerjaan. Nah sampai akhirnya sekarang alhamdulillah ada rezekinya, kerjaan udah mulai ada ya kan, apalagi udah di Jakarta merantau. Nah sekarang udah siap nih Ustaz, urusan kayak nabung nih untuk pernikahan, untuk hidupnya ke depan. Terus kerjaan juga makin disemangatin terus. Tapi masalahnya untuk nikahnya jadi kayak yakin gak yakin Ustaz sekarang. Kenapa ya? Kenapa di saat ada orang yang pengen udah nikah, jodohnya udah siap, udah ada calonnya, udah pengen banget nikahin orang, cuma finansial nggak ada. Pas udah ada finansial kok jadi nggak yakin. Sekarang sementara finansialnya udah kuat nih. Udah kuat alhamdulillah. Tapi nggak yakin. Iya nggak yakin. Nah itu tuh mau ditanya tuh,
nikah itu sebenarnya yang dipersiapkan apa dulu tuh? Masya Nah itu tuh, gila ya. Itu mewakili mungkin ya. Yalah mewakili emang buat lo sendiri. Sosok ngajak-ngajak lo sama penonton. Iya. Gimana Ustaz? Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Iya, Masya Allah ya, bagus ini ya sebenarnya. Pengalamannya juga sebenarnya cakep ya. Jadi orang-orang juga belajar kan, yang pacaran ini belum tentu dapat gitu kan. Udah 3 kali Masya Allah. 3 kali. Kan repot juga, kasihan juga kan. Maksudnya anak-anak perempuan juga kasihan kan, sudah pacaran nggak jadi juga kan, kasihan juga. Udah pacaran, buang-buang waktu ya. Dosa lagi. Jadi memang di tuntunan syariat kita itu yang dijaga, ada namanya salah satu sendi pokok di dalam agama itu namanya penjagaan terhadap kehormatan, al-ird. Jadi dari situ keturunan itu dari keturunan yang terpelihara, diikat dengan ikatan suci, kemudian segala sebab yang bisa mengantar kepada ternodanya kesucian, itu dilarang di dalam agama. Ya karena itu melihat kepada perempuan yang bukan mahram saya itu diharamkan. Kenapa? Sebab itu kan nyerempetnya mana-mana itu kan. Lihat akhirnya kadang dia bertindak kriminal gitu kan, kadang dia bertindak dosa ya kan, kadang dia bertindak sesuatu yang diharamkan, yang di luar pernikahan. Akhirnya banyak hal yang jatuh. Nah, karena itu hal-hal yang nyerempet ke dosa itu kadang diharamkan, dia dosa, tapi kenapa dia dosa? Karena dia bisa membawa kepada dosa-dosa lain. Dan itu ketika seorang jauh dari jalur pernikahan, itu ada sudut juga yang sebenarnya bisa membahayakan agama ya, apalagi di masa seperti sekarang ini. Ya di masa sekarang seperti sekarang ini kan lebih banyak fitnahnya ya dari masa-masa dahulu. Ya, karena itu menjaga diri dengan ikatan suci itu dari hal yang sangat indah sekali. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa ankihul ayama minkum min ibadikum wassalihina min ibadikum. Nikahilah perempuan-perempuan atau yang orang-orang yang baik dan orang-orang yang salih dari budak-budak yang kalian miliki. Itu dari orang yang merdeka, dari budak, disuruh menikah dari orang-orang yang salih. Kemudian dikatakan di dalam ayat setelahnya wa may wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kehormatan diri sampai dia memperoleh kecukupannya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang menikah itu akan terjaga kehormatan dirinya, dan juga menunjukkan bahwa orang yang menikah itu adalah sebab kelapangannya, sebab rezekinya. Jadi banyak orang yang menganggap nikah itu gua akan keluarin duit nih, akan habis-habisan saya. Belum resepsinya. Pembiayaan orang kan, main orang. Dia nggak ngerti bahwa sebenarnya pernikahan itu salah satu pintu rezeki untuk dia, ya kan? Karena dia sekarang akan menafkahi istrinya. Nafkah istrinya itu sebenarnya bukan yang tanggung, Allah yang sudah menanggung rezeki setiap makhluk. Ya, cuman mungkin rezeki itu akan dijadikan masuk lewat tangan kita, lewat tangan suami dan seterusnya. Makanya nikah itu harus selalu diingat bahwa itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Para nabi juga menikah, ya kan? Jangan kita mau lebih cakep daripada nabi, atau mau lebih suci daripada nabi. Ya para nabi aja orang-orang yang sangat solih, dekat kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga menikah. Walaqad arsalna min qablika rusulan wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kami telah menjadikan sebelum engkau Nabi Muhammad para rasul, dan kami jadikan untuk mereka ada istri-istrinya dan anak keturunannya. Nah, itu para nabi dan para rasul. Iya, karena itu ini syariat yang sangat bagus, yang harusnya kita selalu mengingatnya. Dari sudut itu saja, itu sudah anjuran besar sebenarnya untuk mempercepat pernikahan. Karena ada sebagian dari ulama
yang dia menikah sebenarnya dia tidak terlalu banyak keperluan ya terkait dengan masalah terkait dengan masalah ranjang dan seterusnya. Tapi dia merasa bangga gitu punya istri, ada yang dia nafkahi, ada yang dia bimbing. Itu kan semua pintu-pintu ibadah gitu di dalamnya. Apalagi kalau sudah punya anak, dia pengen anaknya menjadi anak yang salih, ya kan? Itu kan pintu-pintu ibadah. Sampai dia senyum kepada istrinya aja setiap hari, dia ngalir terus itu pahala itu. Untuk dia itu kan dihitung sebagai sedekah dia kan, sebagai hal yang baik. Jadi luar biasa dari pintu-pintu kebaikan di dalam hal tersebut. Ya kalau kita ambil titiknya, misalnya kenapa saya mau menikah tapi kok banyak keraguan gitu. Nah itu keraguan itu dari mana dasarnya? Karena kadang nggak tahu bahwa nikah ini sebenarnya tidak ada yang diragukan. Sebab seluruh yang ada di dalam makna nikah itu kemaslahatan untuk orang yang menikah itu sendiri, kemaslahatan untuk pasangannya, kemaslahatan untuk keturunannya, kemaslahatan untuk keluarganya, kemaslahatan untuk masyarakatnya, kemaslahatan untuk negerinya. Itu kadang kalimat untuk negerinya ini banyak orang nggak sadar dulu ya. Tapi sekarang orang sudah sadar tuh, lihat Jepang gitu. Oh iya. Bisa-bisa hilang negara itu gara-gara nggak ada nikah gitu, atau nikah tapi nggak menghasilkan gitu. Jadi orang kan nggak ngerti bahwa itu sebenarnya di dalamnya itu subhanallah banyak sekali maslahat-maslahat yang harusnya kita bukan meragukan kaki ini melangkah atau tidak, apalagi mundur ke belakang. Harusnya langkahnya ini sudah pasti. Kalau lebih bagusnya lagi harusnya dia berlari gitu kan. Ngebut gas langsung. Ngegas ya harusnya gitu. Baik. Jadi datangnya keraguan-keraguan itu ada sebab-sebabnya. Ya. Itu salah satunya. Karena mungkin dia nggak ngerti bahwa nikah ini luar biasa dari manfaat dan kebaikannya. Terus yang kedua, ini juga yang kadang banyak yang nggak tahu. Bahwa sebenarnya setelah pernikahan itu berhasil atau tidak, saya akan sukses atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Ya jangan dipikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Jangan kita pikul. Jangan kita berat hidup ini. Kita buat ringan-ringan aja. Itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Kita serahkan kepadanya. Ya kita tahu ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau sudah berniat mau menikah, caranya mudah. Salat istikharah 2 rakaat. Terus baca doa istikharah. Setelah itu jalani. Artinya apa yang Allah pilihkan untuk kita, kalau itu berhasil pernikahan, berarti itu pilihan Allah untuk kita. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Nah, itu istikharah itu pentingnya itu. Jadi nanti bisa dicari di browsing doa istikharah. Nanti akan muncul tuh hadits Jabir di riwayat Bukhari. Nabi bagaimana mengajarkan sholat istikharah dan doa yang dibaca pada saat sholat istikharah. Sebab itu penting sekali. Bukan sebenarnya masalah nikah saja, bahkan di seluruh aktivitas kita. Ya. Misalnya hari ini saya sebelum datang kasih solusi, ya saya tahu, saya sudah berpikir ini acara bagus gitu kan. Masya Allah. Ada manfaat-manfaat yang kita bisa cerita ke orang kan, orang ngambil manfaat gitu. Tapi kita dianjurin juga untuk sholat istikharah, supaya kalau itu manfaat akan dibuat oleh Allah lebih banyak berkahnya, lebih banyak kebaikannya. Ya mungkin gak ada yang meragukan ya, sekarang Imam Al-Bukhari, beliau menulis kitab sahih, kan hadits-hadits semua itu kan hadits Nabi. Itu beliau sebelum nulis, belum catat satu hadits di situ. Beliau sholat istikharah dulu 2 rakaat sebelum nulis itu. Tapi lihat hasilnya, beliau sudah meninggal lebih dari 1000 tahun. Sampai hari ini kitab beliau masih dibaca, pahalanya masih mengalir, dan beliau masih sudah di alam kubur. Nah, karena itu nggak ada yang perlu diragukan sebenarnya kalau kita sholat istikharah, ya kita lakukan dengan baik, maka insya Allah taala itu nggak ada yang perlu diragukan. Terus yang keempat, ini mungkin yang terakhir ya. Ini masalah kiat aja untuk memilih gitu pasangan. Catat nih. Poinnya. Ya pasangan itu kan memang kalau dari sudut keinginan menikah, kan kita pertama tahu wajahnya gitu kan. Iya. Terus yang kedua kita tahu akhlak orangnya kan gitu. Ya, untuk mengetahui itu pacaran pun belum tentu dia bisa tahu akhlak orangnya. Kan semuanya bisa dia ini kan. Caranya ngetahui kayak gimana? Nah, kita tanya kepada keluarganya,
bertanya kepada orang-orang yang dekat kepadanya, kan bisa kelihatan nanti. Dan itu yang bertanya nggak mesti kita, mungkin kita itu di kalangan perempuan dia bisa nanya, mungkin adik perempuan kita bertanya atau ibu kita melihat dan seterusnya. Itu bisa. Atau mungkin ketika melamar atau ketika ta'aruf ditanya hal-hal tertentu, dari hal-hal tertentu yang ditanya kan bisa ada informasi kan kira-kira apa yang kita ingin ketahui. Karena itu seorang lelaki dari Al-Ansar pernah bertanya kepada Nabi SAW, atau dia menyebut bahwa dia akan menikah. Nabi berkata kepadanya, kamu sudah lihat kepada istrimu? Kata sahabat ini, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lihat dulu. Maksudnya lihat dulu wajah istrimu. Ya, di sebagian riwayat, falyanzur ilaiha ma yad'uhu ila nikahiha. Hendaknya dia melihat kepadanya apa yang membuat dia ingin menikahinya. Ya, jadi melihat itu sunnah gitu. Jadi sekarang saya beri ya ini ya. Tadi kan kita sudah bilang bahwa melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahram hukumnya apa tadi? Haram. Haram kan? Iya. Tapi dibolehkan kalau mau melamar. Mau menikah. Jadi sunnah tuh. Jadi Sama dengan dokter kan nggak boleh lihat aurat orang kan. iya. Tapi kalau memeriksa orang itu kan keselamatan dia. Kalau nggak disingkap sebagian badannya kan bisa mati orang kan. Makanya dibolehkan. Ya itu sama seperti itu. Jadi dia kalau ada hajat, ada keperluan dibolehkan. Dan ini hajat syar'i melihat itu. Karena ini akan melanggengkan pernikahan. Akan melanggengkan. Dan itu bisa dilihat dari orang itu di mana historinya. Dia pernah belajar kah, bagus membaca Al-Quran kah, kemudian bagaimana akhlaknya dengan teman-temannya, ya kan begitu. Oh ini orangnya baik, semuanya menyebutnya bagus, kawan-kawannya bagus. Nah itu kan bisa kita tahu kan akhlaknya gitu. Jadi kita lihat juga misalnya tumbuhnya di mana, itu kan ada ininya juga kan. Misalnya anaknya dari kecil memang sekolahnya sekolah Islami kah atau apa gitu kan. Ada juga orang yang dia mungkin baru dapat hidayah gitu. Tapi ada perubahan yang bagus gitu kan, ada hal yang baik. Itu kan bisa kita pertimbangan ya, Ustaz. Ya kita dapat informasinya, nggak mesti kita yang bertanya kan. Ya barakallahu fiik. Allah barik gitu tadi. Itu ternyata kiat-kiatnya. Jadi pelan-pelan telaah dulu, ya, sholat istikharah baru tinggal kiat-kiatnya tuh dicatat. Ternyata stigma tentang ta'aruf juga kan banyak orang beranggapan menyeramkan itu ya Ustaz ya. Kayak misalnya contoh ta'aruf nih, Islam itu ta'aruf berarti nggak boleh ngeliat ya, langsung nikah, langsung gas. Nggak sedikit juga orang-orang yang mungkin musuh-musuh Islam apa segala macamnya merasa bahwa kayak apaan agama ta'aruf, masa tiba-tiba kita kan harus mengenal lebih dalam, kita kan harus masa nggak boleh ngeliat, ternyata boleh. Ya kan, nanya ke teman-teman apa segala macam. Cuma batasannya gimana Ustaz? Nanti sebelum Kak nanggepin. Kayak misalnya WA gitu atau pengen mengenal lebih dalam gitu Ustaz. Batasan-batasannya. Ini agak ngelebar sedikit nggak apa-apa ya Ustaz ya. Apakah betul-betul saklek cuma boleh WhatsAppan sama bapaknya, ibunya kan tanggung juga Ustaz. Nah, untuk mengetahui dia nih cocok apa enggak gitu lebih dalamnya, atau sebatas temennya, atau boleh nggak sebenarnya hanya sebatas WA tapi dibatasi gitu sama si calon kita ini Ustaz. Jadi jangan sampai ini malah bablas jadi kayak bedanya apa sama pacaran gitu. Tapi batasannya gimana Ustaz? Ya perempuan itu kalau di di agama ini itu sangat dijaga dan dipelihara dan sangat dihormati. Karena itu telah berlalu masa sebelum Islam ya, bagaimana perempuan itu direndahkan, dihinakan. Tapi di masa Islam sangat dijaga, kehormatannya sangat dimuliakan, bagaikan mutiara yang selalu dipelihara gitu. Ya karena itu ada syariat terkait dengan hijabnya, ada syariat terkait dengan masalah nikahnya, ada syariat terkait dengan masalah hubungan dengan siapa yang bukan mahramnya. Itu kan semua diatur, semuanya bentuk penjagaan terhadap para perempuan. Pada batasan-batasan diizinkan, itu nggak ada masalah. Misalnya tadi terkait dengan ta'aruf, ya kan? Kalau memang diizinkan oleh orang tuanya misalnya untuk WA dan seterusnya, itu nggak ada masalah sih. Kalau memang di batasan yang di batasan yang syari wajar yang gitu, bertanya wajar.
Ya jangan tengah malam di WA gitu kan. Tapi kan bangunin tahajud, Ustaz. Nah, itu Tapi anak-anak ada emoticon love sama aja. Iya. Nggak boleh. Assalamualaikum, Ukti. Jangan lupa tahajud ya. Iya. itu Oh, nggak boleh, Ustaz ya. dibedakan antara pintu yang dibolehkan dan pintu masuknya setan gitu. Iya. Jadi kalau ada hal yang dibolehkan itu nggak apa-apa pada batasan yang dibolehkan. Jadi kan dia perlu tahu juga kan, ada hal yang perlu dia ketahui. Tapi yang saya kan bilang tadi bahwa untuk mengetahui itu kan tidak mesti dia langsung kan. Ya. Dia bisa dapat cerita dari keluarganya, dari ibunya, dia bertanya sana sini, ya, dan seterusnya. Dan itu hal yang memungkinkan, ya hal yang memungkinkan. Dan ada hal-hal, ini juga dari subhanallah, dari hikmah juga ya, dari hikmah. Ada hal-hal yang kalau kita misalnya nggak tahu sebelumnya, kemudian terjadi pernikahan, itu lebih bagus tuh daripada dia tahu sebelumnya. Oh, kenapa, Ustaz? Ya, Karena karena aib-aibnya. hal-hal yang kita nggak tahu sebelumnya itu kadang nggak penting gitu loh. Iya. Tapi begitu tahu, kadang memberi perasaan sesuatu di hati itu nggak enak gitu. Bahkan subhanallah pernah saya baca di sebagian buku adab ya. Jadi ada seorang perempuan, dia kayaknya udah ditinggal mati suaminya gitu. Punya 2 anak ganteng sekali, sangat elok sekali. Jadi orang-orang kan nyangka kalau anaknya ganteng kayak gini, ibunya pasti cantik gitu kan. Ya udah, banyak yang melamar tuh, banyak yang melamar. Tapi subhanallah ayahnya sama si perempuan ini kan nyerahin ke ayahnya gitu kan. Ayahnya nggak pernah mau menerima gitu, kecuali untuk ada seorang alim yang bagus gitu, dilihat akhlaknya. Terus dia sendiri yang nawarin dinikahkan dengan putrinya. Ya sudah, nikah. Begitu masuk di malam pertama, dia lihat istrinya, dia temukan istrinya orang yang sangat jelek rupanya. Gimana tuh zong? Gimana tuh? Ya mungkin kalau dia nadar sebelumnya, mungkin kalau dia nadar dia gak mau nikah dari awal kali ya. 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 Tapi begitu dia lihat istrinya, wajahnya seperti itu, istrinya itu berucap sesuatu yang membuat dia tertegun. Dan dia melihat kecantikan dari sudut yang lain. Bukan fisik nih, Ustaz. Bukan pada fisik. Apa dia berucap apa tadi? Jadi istrinya ketika suaminya melihatnya, dia berucap sesuatu, ya sesuatu disebutkan sih di situ, tapi sesuatu yang menunjukkan kesolehan istri ini, kemudian bagaimana dia akan melayani suaminya, terus berkorban untuknya dan seterusnya. Hal yang membuat hatinya itu tertawan dengan itu. Jadi ini kecantikan sebenarnya bukan kecantikan di fisik, dia punya kecantikan batin yang membuat fisiknya itu menjadi cantik juga karena kecantikan batinnya. Inner beauty itu Makanya dia punya anak-anak itu rupanya indah dan seterusnya. Itu kan karena memang antara suami istri itu kan disebut juga sebenarnya kalau antara suami istri itu mereka nggak ada halangan sama sekali gitu. Biasanya anak-anaknya yang lahir pun walaupun dari orang tuanya kurang ganteng dan tampan, bisa lahir anak-anak yang bagus gitu. Iya benar-benar. Ya itu ada pengaruh-pengaruh gitu. Ya dan subhanallah terjadi pada perempuan ini. Jadilah suaminya orang yang sangat menyayangi istrinya, subhanallah. Masya Allah. Ya karena itu saya selalu bilang kepada murid-murid kita, teman-teman kita ya, para akhwat, kecantikan itu ada 2 macam. Ada kecantikan fisik dan ada kecantikan batin. Yang paling penting itu kecantikan batin. Sebab cantiknya batin itu akan mempercantik fisik. Kecantikan fisik kalau batinnya rusak, itu tidak akan dianggap oleh orang-orang. Betapa banyak orang-orang yang istrinya cantik, tapi selalu ada di ujung pengadilan sana perceraian. Iya. Karena mungkin tidak ada akhlak, kemudian baru ketemu mungkin sudah ada hitung-hitungan panjang, bikin beban suaminya seakan-akan dia memikul langit dan bumi, ya kan? Jadi hal-hal yang seperti itu juga harusnya menjadi pertimbangan ya. Ya wallahu taala. Masya Allah. Kebuka. Kebuka teh, mantap teh. Kebuka. Jadi udah bismillah, udah istikharah, kiat-kiatnya jalan. Tapi nggak berhenti di situ tuh biasanya. Kenapa? Ada apa lagi? Biasanya kan kalau pernikahan nanti ada lagi hujan. Iya juga sih makanya. Ini baru melewati mertua aja masih agak susah nih ya kan. Iya.
Semoga lah ke depannya Iya. bisa meyakinkan orang tua. Karena kan orang tua kan pengen yang terbaik untuk anaknya, Stat. Jadi melihat Ate yang dulu. Iya. Hah? Kerja ke apa kamu? Wajar lah kalau sekarang. Kalau dulu emang masih denial kayak aduh, kenapa sih orang milih-milih banget? Ternyata pas sudah ini mikir-mikir, ya juga ya ngapa sih? Nanti kalau gue punya anak juga gue pilih. Iya. Pasti pilih-pilih yang dekat-dekat sama anak gue nanti kan. Nah, ini saat ini ini boleh ditanyain boleh lagi. Boleh. Kalau misalkan Ate udah melewati itu. Wah, nikah nih misalnya. Menikah nih. Ya. Amin solehah dan soleh. Amin. Nanti ketemu gue tuh depan masjid ntar ketemu. Gitu dong. Iya loh, belakangan ini kan tempat yang apa? Ya sudah. Nah, apalagi yang harus lakuin karena gini, ada teman Ate yang bilang dahulukan istri baru ibu. Nah, karena menafkahi istri wajib. Aduh. Ada juga yang bilang, tapi kan ibumu baru bapakmu. Wah. Ini dalam konteks pernikahan yang udah punya istri dan masih ada ibu yang harus berbakti lah gitu. Ini gimana, Ustaz? Yang sebenarnya ini kan penasaran. Ya komen nih. Iya ya. Tapi benar gak para sih? istri-istri ya akulah kan wajib nafkahi aku. Nah, itu dia tuh. Kata ibunya komen lagi deh. Hey, surgamu di sini. Ya. Gimana pandangan, Ustaz? Aduh. Baik. Ini repot. Ini agak ini ya. Iya. Karena ya udahlah. Repot. ya Masya Allah ya, ini sebenarnya pertanyaan banyak ditanyakan ya. Dan kita harapkan juga banyak manfaat lah dari diskusi ini. Jadi memang kita harus tahu ya, dasarnya itu orang yang menikah. Ini khususnya untuk para istri ya. Jadi para istri itu pada dasarnya dia menjadi orang yang membantu suaminya guna meraih surganya. Ya, itu dasar. Perempuan itu posisinya pendamping yang mendampingi suaminya meraih surganya. Jadi apa saja yang merupakan surga suaminya, dia pasti akan mendukung di situ. Bahkan dia mungkin berkorban dan rela berjuang untuk hal tersebut. Itu sebenarnya yang harusnya ada pada seorang istri yang salihah pada suami. Tapi kalau kita bicara dalam porsi adilnya kayak gimana, itu dalam syariat diterangkan setiap itu ada haknya masing-masing. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ati likulli haqqin haqqahu. Berilah pada setiap pemilik haknya masing-masing. Jadi orang tua ada haknya, istri juga ada haknya, kan begitu. Tapi dari sudut berbakti kepada orang tua itu kewajiban. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah berbakti kepada orang tua, bahkan di banyak ayat Al-Quran, bahkan itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul, berbakti kepada orang tua. Dan betul bahwa Nabi SAW pernah bersabda, ummaka, thumma ummaka, thumma ummaka, yang kamu dahulukan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, thumma abaka, kemudian ayah kamu. Ya memang Nabi dahulukan, memberi porsi ibu itu paling dikedepankan. Itu dari sudut kewajiban berbakti kalau dibandingkan antara ibu dan bapak gitu. Tapi namanya kewajiban kan banyak. Ada kewajiban kita kepada Allah, ada kewajiban kita kepada orang tua, ada kewajiban kita kepada istri, ada kewajiban kita kepada anak, bahkan ada kewajiban kita kepada tetangga. Ada kewajiban kita kepada pemerintah kita, ada kewajiban kita kepada negeri kita. Ya kan kewajiban kan banyak bentuknya. Jadi kalau kita selalu bilang ibumu segala hal, dia telunturkan kewajiban, itu kan tidak benar dalam hidup kan. Ya. Jadi kewajiban itu asalnya kita berusaha merangkai semuanya, tidak mempertentangkan. Jadi pada apa yang merupakan kewajiban terkait dengan istri, itu diberi pada kadar istri. Istri itu kewajiban pada istri itu ada 4. Ya. Yang pertama, kewajiban di dalam memberi makan untuknya. Jadi 4 ini terangkai dalam makna memberi nafkah. Ya, kewajiban memberi nafkah. Apa kewajiban memberi nafkahnya? Itu ada 4 hal. Diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, dan bermalam bersamanya. Nah, itu kewajiban terkait dengan istri. Ya kalau sudah diberi kewajibannya, ada hal wajib sudah kita tunaikan. Selebihnya itu disebut dengan kadar sunnah saja, bukan kewajiban. Itu kita berbuat dermawan.
ya berbuat menyambung hal yang lebih baik untuknya. Ya, kita berbuat baik kepada istri. Nah, itu namanya. Tapi bukan kewajiban lagi. Ya, jadi jangan istri selalu memahami bahwa suami itu kewajiban menyerahkan seluruh hartanya ke istri. Catat. Kenapa? Kok langsung Nggak buat mewakili yang lain. Oh, kirain pernah merasakan. Jadi yang penting kewajibannya dulu, Ustaz. Baru yang lain-lain itu hitungannya sedekah atau itu ya. Iya, itu kadar lebih kan. Kadar. Ya, jadi istri juga nggak boleh dong suami, wah gajimu harus masuk ke rekening saya. Nggak boleh. Tuh. Nah, kenapa lagi? Adik gua, kalau tadi kan teman gue, ini adik gue sekarang buat adik gue. Ya tapi kalau misalnya suaminya memang masya Allah dermawannya tingkat tinggi, kadang dia melakukan itu. Iya. Enggak juga, kayaknya nggak perlu banget kalau itu. Itulah yang kadang dibahasakan oleh sebagian perempuan ya, suami ideal. Gitu. Pakainya gimana? Uang suami, uang istri. Uang istri. Waduh. Jadi kayaknya istri itu banyak banget. Tapi Ustaz, kan itu kalau berarti kita bisa berbakti ke orang tua setelah kita sudah menjalankan 4 kewajiban tadi ya, untuk nafkah tadi. Enggak, Ya, sebelumnya. Baik, ini kewajiban terhadap istri. Kewajiban terhadap orang tua kan lain lagi. Beda lagi. Ya, orang tua kita berkewajiban pada segala hal yang dia perlukan. Bahkan Nabi itu pernah berkata kepada seorang sahabat. Sahabat ini menahan, ayahnya minta sesuatu ditahan sama dia. Ayahnya nih, bukan ibunya loh. Ayahnya itu saja ditahan. Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu itu adalah milik ayahmu. Milik ayahmu. Wah, itu penegasan sendiri. Jadi ayah itu kalau dia minta harta anaknya, anak nggak boleh nolak. Itu dihukum. Kasih. Iya, dikasih. Lah kalau ngepas? Iya. Kecuali dia diberi syarat ya. Okay. Itu syarat kapan? Pada hal yang tidak membahayakan anak, satu. Terus yang kedua, kalau si ayah ngambil itu untuk dirinya sendiri, bukan diberi ke saudaranya. Sini, kasih duit itu, kasih saudaramu. Saya, harta kamu dan kamu milik saya. Dia kasih saudaranya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ingat tuh. Apa maksudnya? Ada teman. Oh, teman. Ya. Buat orang tua atau? Agak ada teman. Alasannya itu katanya. Ya karena itu kan bisa menimbulkan permusuhan, Iya, benar. cekcokan. Terus nggak boleh diberikan ayahnya kalau ayahnya bertindak pada hal yang tidak ada manfaatnya. Wah, harta lo dan harta lo milik gua. Dia pakai hambur-hambur ini. Online ini nggak boleh. Tagih pinjol ya. Nggak boleh. Tapi maksudnya itu tadi hadits menunjukkan gambaran ya gimana posisi orang tua itu. Sangat ini sekali. Tapi biasanya orang tua itu subhanallah ya. Itulah tadi kalau si istri dia memaklumi bahwa suaminya ini adalah seorang yang punya orang tua dan dia harus berbakti kepada orang tuanya, dia akan bantu orang tuanya berbakti kepada orang tuanya. Kan begitu kan harusnya. Dan pada dasarnya tidak akan terjadi sama sekali percekcokan. Nah, kalau yang terjadi percekcokan itu berarti inilah di sini nih saya sering beri kata kunci. Kenapa terjadi percekcokan? Percekcokan itu selalu terjadi karena setiap orang hanya memikirkan haknya masing-masing, dia lupa kewajibannya. Ya kan? Si suami bilang kepada istrinya, hak aneh begini, ente kamu nggak berikan hak saya, ya kan? Si istri berkata hak saya begini, kamu nggak beri. Dia hanya berbicara hak masing-masing. Tapi kalau ditanya kewajibanmu terhadap saya, kamu sudah lakukan atau belum? Ya kan? Saya tanya dirinya, kewajiban saya kepada suamiku saya sudah kerjakan atau belum? Nah, jadi asalnya kalau mau bahagia dalam rumah tangga, suami dan istri itu mikirkan bagaimana dia menunaikan kewajibannya kepada istrinya atau si istri mau menunaikan kewajibannya kepada suami. Itu dulu yang dia pikir. Tuh. Masalah haknya itu gampang. Kalau suami nggak beri hak kepada istri nggak nggak memberi hak kepada suami, itu Allah tidak melantarkan hak-hak itu tidak di dunia tidak di akhirat. Aduh. Ya. Tapi kewajiban kalau kita telantarkan, panjang ceritanya kita di akhirat nanti. Nah itu yang paling pokok. Jadi kalau dasarnya seperti itu biasanya mudah itu. Wah, Dek, maaf nih, ibu saya lagi perlu banget. Ya. Mungkin istrinya akan bilang nggak apa-apa, dahulukan ibu aja dulu. Nah, karena dia ngerti bahwa ya dia nggak terlalu penting masalah hak dia. Karena dia bisa kewajiban sabar, sedang melaksanakan kewajiban ya. Iya betul. Okay. Kita kewajiban kita membantu suami supaya berbakti kepada orang tua gitu. Iya.
Jadi itu makna-makna ini kalau dipelihara dan dijaga, insya Allah saya pikir tidak ada yang namanya yang mana yang harus didahulukan ini atau itu. Akan terjadi hal-hal yang baik insya Allah. Tapi memang namanya hidup ya, kadang kita mengalami sesuatu yang darurat. Dan kita harus memilih salah satu dari dua hal. Berat nih. Gimana tuh Ustaz? Kalau dari dua hal ini tiba-tiba ada memang masalah atau mudarat yang nggak tahu lah kasusnya gimana, tiba-tiba qadarullah harus pilih satu. Harus satu. Itu tidak ada satu jawaban. Oh, banyak ya? Tidak ada satu jawaban. Yang ada itu penggambaran kondisi. Pertama, daruratnya itu terkait dengan apa? Terkait dengan keselamatan jiwa atau terkait dengan suatu hal yang sangat penting sekali dalam hidup. Itu satu. Terus yang kedua, kadar darurat pada keduanya itu di sudut apa? Apakah membahayakan jiwa atau tidak? Nah, terus yang ketiga, itu kadar daruratnya apa harus segera atau bisa diundurkan? Jadi makanya nggak ada jawaban tetap di situ. Ya, tapi kalau kita ingat kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi, maka insya Allah itu ringan gitu. Sebab ini kondisi-kondisi khusus. Kalau kondisi khusus seperti ini terjadi, ya seorang bisa lah berijtihad ya. Tidak ada masalah dia berijtihad di situ. Dia keliru pun tidak apa-apa. Sebab itu memang posisi agak rumit juga sebenarnya. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Kalau memang ternyata dua-duanya masalah jiwa, jiwa tuh yang dimaksud tuh apa ya Ustaz? Keselamatan. Makan. Ya misalnya kalau buat makan tuh jiwa Ustaz. Misalnya kalau di ini biaya untuk istri. Kalau dia tidak obati mungkin bisa wafat misalnya. Iya. Ya kan? Sedangkan orang tua juga perlu. Ya. Berarti dahulukan istri. Ya begitulah, karena ini terkait dengan keselamatan jiwa gitu. Ya, orang tua tidak diberi mungkin nggak enak atau apa segala macam, tapi masih di kadar dia bisa hidup gitu kan. Nah, itu nggak mengancam, didahulukan sesuatu yang terkait dengan masalah jiwa gitu. Kalaupun sebaliknya juga begitu, Ustaz. Ya sebaliknya juga seperti itu. Sebaliknya seperti itu. Ibu lagi butuh urgensi dan seterusnya ya. Iya memang harus nimbang banget ya hak dan kewajiban nih. Apalagi dua-duanya kan bisa jadi memunculkan jiwa kecemburuan gitu. Ada kisah-kisah di zaman sahabat ada seperti itu nggak Ustaz? Kira-kira terhadap karena dua-duanya kan wanita, dua-duanya bengkok. Benar. Pasti ingin mengerti gitu loh. Ayo ngertiin aku dong, nak. Ngertiin aku dong, sayang. Waduh, dua-duanya nih. Kita sandwich nih jadinya nih. Generasi sandwich. Iya. Itu yang jadi persoalan tuh Ustaz. Saya nggak ingat ya ada kisah di itu ya. Karena yang setahu saya dari mereka dahulu itu kan semua hal yang terkait dengan keluarga, berbakti kepada orang tua. Itu di kisah-kisah para sahabat dan para tabi'in itu selalu indah gitu. Bagus mereka semuanya. Ya barakallahu fiik. Insyaallah. Kebuka Ate. Kebuka. Ya, jadi nikah insyaallah tahun ini dan udah tahu mana yang harus didahulukan gitu ya. Sebenarnya ibadah ini dulu nih biar mentalnya siap gitu. Iya. Biar dapat istri soleha kan harus kita sendiri. Iya. Kok nggak percaya banget sih kalau gue bisa? Tapi ibu lu kan surga lu nanti. Iya benar. Berarti ke ibu lu tuh. Makanya gue harus mengajarkan nanti istri gue soal apa hak dan kewajiban dulu. Kalau nggak ada jawaban ini tadi tuh gue masih bimbang gitu. Iya bingung kan. Jadi bener, makasih Ustaz. Saling support, kolaborasi. Bener. Istri juga harus mengerti kondisi. Ya kalau dia tahu kewajibannya. Iya. Kalau coba dia nggak tahu tadi. Iya bener ya. Yang penting kan, ibu lu mulu. Iya bener. Gue nih lipstick gua habis. Gitu. Dan itu menarik gak usah jelasin mengenai kewajiban ya. Misalnya istri nuntut, tapi begitu dibalikin sama suaminya, lu udah gua gini, ini udah pas. Mana kewajibannya? Coba kita balikin bingung dia. Support dong. Iya dong. Kita pulang aja mukanya ngerengut. Kita minta aja cerita temen gue. Iya. Minta tuh. Ada nolak ya kan? Iya. Bisa aja capek aku. Temen gue begitu. Hey, istrinya temen gue. Minta PS5 aja ini loh. Tas LV aja lo mau lah sama temen lo. Arisan. Ya. Ya terima kasih Ustadz ya. Ada yang mau nanya lagi? Sudah cukup itu. Ya? Masya Allah. Banyak nih. Bisa di penghujung ini nasihat lah buat istri saya. Buat istri-istri seluruh Indonesia lah. Mungkin ada bisa nasihat. Ini kerasa banget loh itu.
Nasihatin buat suami-suami luaran sana. Buat orang-orang yang pengen nikah kayak Ate tapi belum yakin. Kalau atau istrinya masih Ate ragu. lagi nonton. Ya, barakallahu fikum. Jadi Ramadan ini subhanallah ya, di dalamnya ada keutamaan. Tapi Ramadan ini ada hukum-hukum harus kita jalani. Itulah gambaran ya, bahwa sebenarnya di posisi manapun kita hidup itu ada hak dan ada kewajiban gitu. Ada ada sesuatu yang kita sangat bergembira ingin mendapatkan itu, tapi ada ikatan-ikatan kewajiban yang harus kita jalani. Dan itu semua kita harus seimbang. Tapi subhanallah Ramadan berjalan begitu ya, dengan sangat indah, semuanya tertata dengan baik. Nah, kita ambil pelajaran dan hikmah bagaimana kalau kita selalu menunaikan dari kewajiban-kewajiban kita, dan kita selalu berharap yang baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Apalagi itu misalnya bab nikah ya, itu syariat Allah dianjurkan, dan itu juga jalannya para nabi dan para rasul. Kita berbaik sangka akan dibukakan kebaikan, maka insya Allah akan baik gitu semua dari makna kehidupan ini. Masya Allah. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum.